Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Permatasari, NIM 1262092010032 dari jurusan Tadris IPS 5A akan menerangkan materi yakni berjudul Pengaruh Perubahan Interaksi Ruang Antar Negara di Berbagai Bidang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Di Asia dan di benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, seperti berikut ini. Dari hutan menjadi daerah pertanian atau perkebunan, lalu dirubah menjadi daerah pemukiman. 50% lahan di Asia, kawasan hutan, diubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Alasan ekonomi, alasan konflik, bencana alam yang menyebabkan penduduk desa pindah ke kota. Dampak dari interaksi keruangan di desa adalah, yang pertama, semakin beragamnya orientasi pada mata pencaharian, seperti berkebun akhirnya pindah ke kota jadi perkantoran. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian. Dan yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Yang keempat yakni masuknya budaya kota ke desa. Dan yang kelima adalah berkembangnya media massa ke desa. Enam yakni banyaknya guru di desa. Semakin banyak guru yang ada di desa, maka desa itu akan semakin maju dan berkembang. Bagaimana interaksi keruangan bagi perkotaan? Apakah kalian mengerti? Yang pertama, kota memperoleh sumber daya dari desa. Seperti gambar berikut ini. Dari desa kita antar makanan-makanan ke kota. Yang kedua, timbulnya kemiskinan di kota atau pemukiman yang kumuh. Karena warga desa banyak yang berpindah ke kota, maka kota menjadi semakin padat. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk dari desa, sebagian mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Sehingga terjadi kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Negara yang memasok kebutuhan akan menjadikan uang, akan memiliki uang. Negara yang dipasok kebutuhan maka akan mempunyai banyak sekali barang. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua melibatkan manusia sebagai pelakunya. Seperti di berbagai negara ini, interaksi antara negara dan benua dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi mendukung terjadinya interaksi budaya. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda melalui media-media. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contoh, cara berpakaian artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara yang ada di dunia.
Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik pada negara lain. Seperti gambar di bawah ini. Palestina dan tidak melakukan hubungan politik dengan Israel. Contohnya adalah seperti itu. Yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju suatu kemajuan bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya sehingga mereka berhasil menjadi negara yang maju. Banyak negara berkembang mengirim pelajar mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju banyak yang menyediakan berbagai fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang.